أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu rabbuna fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Dan hakikatnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini merupakan titipan dari Allah yang suatu saat nanti pasti akan Allah Ta'ala mintai pertanggungjawaban. Harta yang hari ini kita miliki, maka nanti akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa harta itu kita habiskan. Umur yang hari ini kita punya, nantinya akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa umur itu kita habiskan. Semuanya pasti akan ditanyakan oleh Allah. Maka di antara bentuk syukur yang paling baik adalah dengan cara memanfaatkan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yang merupakan salah satu di antara ibadah hati adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadatul qalbi, ada ibadatul lisan, kemudian ada ibadatul jawarih. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita, ada ibadah yang dilakukan oleh lisan kita, atau ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, husnudzon itu merupakan salah satu di antara ibadatul qalbi, ibadah hati, yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat ke-195, Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kata wa ahsinu, berbuat baiklah, kata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, ketika beliau menyebutkan satu riwayat dari Ikrimah, beliau menafsirkan ayat wa ahsinu dengan tafsiran wa ahsinu dzanna billah. Maksudnya adalah berprasangka baiklah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik tadi. Jadi kalau kita berhusnudzon kepada Allah, insya Allah kita termasuk di antara orang-orang yang akan dicintai oleh Allah.
Dan kalau Allah mencintai seorang hamba, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam hadits qudsinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, Allah akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, Allah akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang, Allah akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya setiap anggota tubuh kita nanti akan dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah fadilah yang Allah Ta'ala berikan untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Nah, husnudzon kepada Allah merupakan salah satu di antara cara supaya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu pentingnya husnudzon kepada Allah. Nabiullah Muhammad SAW bahkan mengingatkan kepada umatnya agar ketika meninggal dunia jangan sampai kita dalam keadaan bersuudzon kepada Allah. Beliau mengingatkan kepada umatnya ketika seorang hamba akan meninggal dunia supaya kita semua berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beliau di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian di dalam hadits qudsi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keadaan seorang muslim itu tergantung dari seberapa besar dia berhusnudzon kepada Allah. Kalau dia husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan untuknya. Tapi kalau dia suudzon kepada Allah, dia berburuk sangka kepada Allah, maka keadaannya sebagaimana apa yang dia prasangkakan. Oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam hadits qudsinya Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Kemudian dalam hadits yang lain dijelaskan in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi jika dia berprasangka buruk atau bersuudzon, maka dia akan mendapatkan keburukan baginya atau untuknya. Rawahu Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Inilah pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Dan sesungguhnya husnudzon kita kepada Allah itu kembalinya juga kepada kita. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, hakikat seorang mukmin Pak Bu yang Allah muliakan itu adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita memang mengaku seorang muslim, seorang mukmin yang baik, maka harusnya kita selalu berhusnudzon kepada Allah di setiap keadaan yang hari ini kita rasakan. Baik itu dalam keadaan kita mendapatkan nikmat yang banyak, ataupun dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta misalkan, atau diuji dengan sakit, atau diuji dengan hal-hal yang lain. Makanya ketika Nabi SAW mendefinisikan bagaimana ciri seorang mukmin, hakikat seorang mukmin, maka Rasulullah SAW mengatakan in asabathu sarra fasyakara fahada khairun lah. Ketika seorang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah.
Wa in asabathu dharra fasabara fahadha khairun lah. Dan ketika seorang muslim, seorang mukmin itu mendapatkan musibah, diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabara, maka dia bersabar dengan musibah tersebut, fahadha khairun lah, dan itulah yang terbaik untuk dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sekali lagi, hakikatnya seorang mukmin adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Kalau misalkan hari ini kita masih susah untuk berhusnudzon kepada Allah, maka bersegeralah untuk merubah keburukan kita ini, merubah tabiat kita ini, agar kita menjadi seorang hamba yang selalu husnudzon kepada Allah. Dan kebalikannya Pak Bu yang Allah muliakan, orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang selalu bersuudzon kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang suudzon kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat asli mereka di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat ke-154. Surat Ali Imran ayat ke-154 ini menceritakan tentang kisah perang Uhud. Di dalam perang Uhud ada sebagian orang-orang munafik yang ikut perang. Dan mereka ketika ikut perang bukan memotivasi kaum muslimin, tapi justru malah membuat semangat kaum muslimin ini menjadi turun. Allah Ta'ala menyebutkan karakter mereka, sifat mereka di dalam firman-Nya, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ini sifat-sifat orang-orang munafik. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Allah mengatakan sedang segolongan lagi di antara mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka dengan prasangka yang tidak benar terhadap Allah, dhannal jahiliyah, seperti prasangka jahiliyah. Jadi Allah menyebut dhonnya orang-orang munafik sebagai dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Jadi Ibnu Abi Hatim beliau menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Kemudian beliau menjelaskan Abdullah bin Abbas berkata bahwa ada seorang munafik namanya Mu'attib. Mu'attib itu ketika dia dalam perang Uhud, dia menyampaikan kepada orang-orang mukmin, dia mengatakan, andai saja kami ini dapat memilih untuk tidak perang, maka niscaya kami ini tidak akan terbunuh dalam peperangan Uhud tersebut. Karena di perang Uhud ini banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Ada sekitar 70 orang sahabat yang meninggal dunia. Maka orang-orang munafik mereka menyampaikan satu perkataan yang menyakiti hati Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, kalau misalkan kami ini nggak ikut perang, kita nggak akan mati. Gara-gara ikut perang akhirnya kita meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut prasangka mereka dengan dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang mereka itu memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam mereka dengan azab atau siksaan yang pedih. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhannasaw. Supaya Allah mengazab orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, serta Allah mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan, dhannina billahi dhannasaw. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri dari orang-orang munafik yang mereka itu selalunya bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya dari orang-orang beriman. Kalau orang-orang mukmin mereka selalu husnudzon kepada Allah, sedangkan orang-orang munafik mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau misalkan hari ini kita termasuk di antara orang-orang yang seringnya suudzon sama Allah, suudzon dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hati-hati, jangan-jangan
jangan-jangan ya kita memiliki salah satu di antara ciri-ciri atau sifat-sifat orang munafik. Naudzubillah ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita melihat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kita mendapati bagaimana para nabi terdahulu mereka adalah orang-orang yang selalu husnudzon kepada Allah. Bahkan mereka husnudzon di saat Allah Ta'ala memberikan ujian yang berat kepada mereka, di saat mereka berada di puncak-puncaknya ujian, mereka justru berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satu di antara kisahnya yang pertama adalah kisah hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju ke Madinah. Bapak Ibu yang Allah muliakan mungkin sudah pernah membaca bagaimana proses hijrahnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah. Ada satu peristiwa yang menarik, yaitu ketika Rasulullah SAW itu sedang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdua bersembunyi di gua Thur. Dan ketika beliau berdua bersembunyi di gua Thur, ternyata satu ketika orang-orang kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW hampir menemukan tempat persembunyiannya Nabi. Mereka berada di atas gunung Thur, di atas gua Thur ya. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua, orang-orang kafir Quraisy mereka berada di atas gua. Nah, kejadian ini tentunya membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar di dalam hadis ini menjelaskan, qultu lin Nabi SAW, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wa ana fil ghar, ketika saya sedang berada di dalam gua ya. Beliau mengatakan, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Ya Rasul, kalau seandainya salah satu di antara mereka itu melihat ke bawah kedua kakinya, pasti mereka itu bisa melihat kita. Pasti mereka bisa mengetahui tempat persembunyian kita. Ini rasa khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq atas keselamatan Rasulullah SAW. Beliau takut kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy tadi menemukan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada Abu Bakar, memberikan satu semangat kepada Abu Bakar ya. Beliau mengatakan, faqala, Rasulullah SAW mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu kalau misalkan ada dua orang, Allah menjadi salah satu di antara, Allah menjadi ketiganya. Bagaimana menurut pendapatmu kalau misalkan ada dua orang, kemudian Allah menjadi ketiganya? Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Bakar, kalau misalkan Allah itu bersama dengan kita, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita. Rasulullah SAW berhusnudzon Allah pasti akan menyelamatkan beliau berdua. Kemudian kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat ke-40 ya. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-40 ya. Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatznaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Artinya, jikalau kamu tidak menolong Muhammad ya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah mengeluarkan Nabi Muhammad dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
bersama dengan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW di sini memerintahkan kepada Abu Bakar supaya berhusnudzon kepada Allah, dan beliau menyuruh kepada Abu Bakar untuk husnudzon kepada Allah ketika berada di puncak-puncaknya bahaya, di puncak-puncaknya kegentingan. Disinilah kemudian kita bisa mengambil pelajaran yang berharga agar kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Kita semua tentunya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bermacam-macam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang ringan. Ada yang Allah taala uji dengan kehilangan pasangannya, kehilangan suaminya, kehilangan istrinya. Ada yang Allah taala uji dengan kehilangan anaknya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, Allah taala uji dengan hutang, Allah taala uji dengan masalah-masalah yang banyak. Tapi ketahuilah bahwa di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah agar kita selalu berhusnudzon kepada Allah, agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa husnudzon sama manusia, Pak Bu yang Allah muliakan, kita bisa husnudzon sama dokter. Ketika dokter itu memeriksa kita, memberikan obat kepada kita, kita husnudzon obat yang diberikan sama dokter ini insya Allah akan menyembuhkan kita. Harusnya husnudzon kepada Allah ini jauh lebih dituntut lagi dibandingkan dengan husnudzon kita kepada manusia. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah kedua yang bisa kita ambil adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika sedang dikejar oleh pasukannya Fir'aun la'natullah alaih, maka kaumnya itu pesimis, Pak. Kaumnya itu merasa khawatir kalau pasukannya Fir'aun ini akan menyusul mereka, menangkap mereka. Sehingga peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61 dan 62. Allah taala berfirman, falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Artinya, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Musa, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita ini benar-benar akan tersusul. Kita ini akan tertangkap oleh pasukannya Fir'aun. Ini kalimat yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam memberikan semangat kepada kaumnya. Beliau kemudian mengucapkan kalimat qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla. Musa kemudian menjawab, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Inilah husnudzonnya Nabiullah Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau itu berada di saat-saat yang genting. Ibarat kata musuh itu sudah mendekat ke kita dengan peralatan yang lengkap, ya, membawa senjata yang lengkap dan siap untuk bunuh kita. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam beliau tetap husnudzon kepada Allah, Allah akan menyelamatkan beliau dan kaumnya. Kemudian di antara kisah lain yang bisa kita ambil dari Al-Qur'anul Karim, yaitu kisahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam ini ujiannya kan Masya Allah luar biasa berat ya. Mulai dari Allah Ta'ala memisahkan beliau dengan anak yang beliau sayangi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, sampai kemudian nanti beliau harus berpisah dengan anak beliau yang lain, Bunyamin, ya. Dan Allah Ta'ala uji dengan ujian-ujian yang lain, ya. Di dalam surat Yusuf ayat ke-13 disebutkan qala inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub berkata kepada kakak-kakaknya Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika kakaknya ini minta izin sama bapaknya untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salam ikut menggembala kambing, ya, maka bapaknya mengatakan, sesungguhnya kepergianmu, sesungguhnya kepergian kamu bersama dengan Yusuf sangat menyedihkanku, sangat menyedihkanku.
dan aku khawatir kalau dia nanti akan dimakan serigala, sedangkan kalian itu lengah darinya. Ini kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi Yusuf alaihi salam kemudian dibuang oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil atau ditemukan oleh seorang musafir, kemudian dijual sebagai budak, ya. Kemudian bapaknya berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun. Kemudian nanti, ya, beliau juga akan berpisah kepada anaknya yang lain, yaitu Bunyamin, ya. Sehingga ujian yang beliau rasakan sangatlah berat. Kemudian di surat Yusuf ayat ke-86, ya, disebutkan qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub mengatakan, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi beliau pasrah kepada Allah, beliau husnudzon kepada Allah, beliau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat beliau itu sedang sedihnya luar biasa. Ya, makanya di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa, ya, Yakub ketika beliau mengucapkan kalimat itu, ya, beliau tidak ingin menampakkan kesedihannya kecuali hanya kepada Allah, ya. Kemudian disebutkan bahwa Allah akan menghilangkan mudarat atau musibah, dan aku mengetahui rahmat Allah dan jalan keluar darinya yang tidak kalian ketahui. Jadi beliau husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan menyelesaikan, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang beliau hadapi. Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Sungguh, ya, ketika seorang hamba itu dia berhusnudzon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar untuknya. Allah akan memberikan fadilah yang sangat besar untuknya. Bahkan di antara nikmat terbesar yang Allah taala berikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma u'tiya 'abdul mu'min syai'an qattun ba'dal imani billahi azza wa jalla afdal min an yuhsina dzan billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang mukmin diberikan kenikmatan, diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah, kecuali adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa di antara kebaikan yang nanti akan diperoleh oleh seorang mukmin setelah dia beriman kepada Allah adalah ketika dia bisa husnudzon kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah di banyak kondisi, ya. Khususnya di kondisi-kondisi yang nanti akan kita jelaskan, ya. Di antara kondisi yang menuntut kita untuk husnudzon kepada Allah adalah yang pertama, Pak Bu yang Allah muliakan, yang pertama adalah ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka kita dituntut untuk husnudzon kepada Allah, ya. Husnudzon yang bagaimana, Ustadz? Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap hamba, setiap muslim itu pasti pernah melakukan kemaksiatan, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Betul nggih? Ada yang dulunya mungkin pernah melakukan al-kabair, dosa besar. Ada yang dulunya sering melakukan as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, yang harus kita pahami adalah Allah adalah zat yang maha menerima tobat hamba-hambanya. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, yakinlah bahwa Allah pasti akan menerima tobat hamba-hambanya ketika dia bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengingatkan hal ini di dalam firman-Nya, surat Az-Zumar ayat ke-53. Allah mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Allah akan mengampuni segala dosa.
Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, ketika dia bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Allah pasti akan mengampuni kita. Kecuali kalau misalkan dosa yang dia lakukan adalah dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, Allah ta'ala tidak akan mengampuninya ketika dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggal dunia ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat ke-104, Allah juga berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah itu menerima taubat hamba-hambanya. Allah akan menerima taubat hamba-hambanya. Makanya seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sekali lagi Allah pasti akan menerima taubat hamba-hambanya ketika hamba tersebut benar-benar serius bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Ada satu hadis yang sangat menarik yang menceritakan bagaimana pemurahnya Allah atas dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut meskipun dosa itu dilakukan terus-menerus ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, aznaba abdun dzamban, seorang hamba dia melakukan perbuatan dosa. Faqala, kemudian hamba ini mengatakan apa? Allah maghfirli dzambi, ya Allah ampunilah aku. Ini biasanya doa yang sering dipanjatkan kalau kita minta ampun sama Allah nih. Allah maghfirli. Kita minta ampun supaya orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga Allah maghfirli wali walidayya ya. Biasanya Allah maghfirli wali walidayya. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan seorang hamba dia minta ampun sama Allah. Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ya, adznaba abdi dzamban, hambaku melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Kemudian dia mengetahui bahwa dia itu memiliki Tuhan, dia memiliki Allah yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan menyiksa karena dosa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ghafartu li abdi, maka aku ampuni dosa hambaku ini. Allah ampuni dosa orang yang minta ampun tadi ya. Kemudian disebutkan dalam hadis selanjutnya, thumma makatha masya Allah thumma asaba dzamban au adznaba dzamban. Kemudian setelah Allah ta'ala ampuni ya, hamba ini selang beberapa waktu dia melakukan perbuatan maksiat lagi. Dia bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Faqala, kemudian untuk yang kedua kalinya hamba yang melakukan perbuatan maksiat ini berkata kepada Allah, Rabbi adnabtu ya. Faghfirhu, ya Allah aku telah melakukan perbuatan dosa, maka ampuni aku. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, alima abdi annalahu rabban yaghfiru dzamba. Sesungguhnya hambaku tadi mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan, dia memiliki Allah yang akan mengampuni dosa-dosa. Wa ya'khudhu bihi, dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li abdi, maka aku akan ampuni dosa hambaku tadi. Maka untuk yang kedua kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian terulang lagi Pak Abu yang Allah muliakan, hamba ini melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia minta ampun sama Allah untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Allah masih mengatakan, qala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ya. Fa'aghfiru. Allah mengatakan alima abdi anna lahu rabban, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Allah, dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa, maka aku ampuni dosa-dosanya. Jadi seberapapun maksiat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita.
Dan inilah tabiatnya seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim itu lempeng terus, ya. Tidak mungkin seorang muslim itu bisa istiqomah terus, tidak mungkin. Akan ada satu masa kita melakukan perbuatan maksiat, kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapapun maksiat yang kita kerjakan, tetap optimis, husnudzon sama Allah. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Asalkan taubat yang tadi kita panjatkan, taubat yang tadi kita lakukan benar-benar taubatan nasuha. Setelah melakukan perbuatan maksiat kemudian kita taubat, taubatnya benar-benar taubat. Bukan taubat yang dikatakan orang hari ini sebagai taubat sambal misalkan, ya. Dia taubat tapi taubatnya pura-pura. Ya. Ketika dia bertobat, dia sudah merencanakan untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Ketika dia bertobat tanpa disertai dengan kesungguhan, ketika dia bertobat dia tidak menyesal dari perbuatan maksiat yang telah dia kerjakan, tidak ada tekad untuk bertobat misalkan, ya. Jadi kalau dia tobatnya adalah taubatan nasuha, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa orang tersebut meskipun dia nanti akan mengulanginya, ya. Kemudian ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, Bapak-Ibu yang Allah muliakan, di antara kondisi yang menuntut kita untuk husnudzon kepada Allah adalah ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Banyak di antara kita yang sering berdoa gitu nggih. Bahkan doa ini menjadi ibadah harian kita. Tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak yakin doa yang kita panjatkan ini akan dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Padahal kalau kita benar-benar yakin dengan firman-Nya Allah, yakin dengan kebenaran Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim surat Ghafir ayat ke-60, Allah Ta'ala sudah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ya, ud'uni, berdoalah kepadaku, minta sama aku, astajib lakum, maka niscaya aku akan kabulkan doamu, maka niscaya aku akan kabulkan permintaanmu, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ghafir ayat ke-60. Kemudian di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku Allah dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan dari orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat ke-186. Ayat ini sering kita dengar. Ayat ini sering kita baca. Ayat ini sering kita mungkin ulang-ulang, ya. Tapi banyak di antara kita yang mungkin masih tidak yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sering membaca ayat ini, kita sering mendengarkan ayat ini, ya. Padahal Bapak yang Allah muliakan, ya, seandainya misalkannya doa itu benar-benar tidak dikabulkan oleh Allah, kita berdoa saja itu sudah bernilai ibadah. Artinya kita tetap mendapatkan kebaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalaupun misalkan doa itu tidak dikabulkan. Tapi sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa setiap hamba yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, di antara adab ketika kita berdoa kepada Allah adalah kita harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Rasul bahkan mengatakan, ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kalian. Nah, pertanyaannya, selama kita berdoa yakin atau enggak, Pak Bu? Kalau kita enggak yakin, ini sudah salah konsepnya. Harusnya kita yakin bahwa Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya itu ghafil, orang-orang yang hatinya lalai.
Orang-orang yang dia minta kepada Allah tapi hatinya nggak khusyuk, nggak fokus, ya. Nah ini yang sering kita alami, yang sering kita lakukan ya. Mungkin kita sering berdoa dengan doa pakai bahasa Arab, tapi nggak tahu apa maksudnya, apa artinya, ya. Banyak di antara kita yang seperti itu, ya. Atau mungkin kalau di kampung-kampung kadang ada doa dari Pak Kiai atau mungkin Pak Ustadz ya, kadang mengaminkan ya tanpa mengetahui maksud atau tujuan dari doa tersebut, ya. Harusnya di antara hal yang kita kita pahami adalah kita harus mengetahui apa maksud atau tujuan dari doa tersebut, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berdoa itu merupakan salah satu hal yang sangat diperintahkan, hal yang sangat dianjurkan. Kalaulah misalkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang diminta atau permintaan yang dipanjatkan oleh iblis laknatullah alaih, Allah mengabulkan permintaan iblis, Pak Bu yang Allah muliakan, maka permintaan yang dipanjatkan oleh seorang hamba mukmin, hamba muslim, pasti akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Iblis minta sama Allah saja itu dikabulkan loh doanya. Nanti bisa dibaca surat Al-Hijr ayat ke-36. Ini permintaan iblis laknatullah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis laknatullah alaih, dia minta sama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari kiamat nanti, sampai dengan hari dibangkitkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dari iblis ini, ya. Di dalam ayat yang lain, iblis juga minta sama Allah agar diberikan kebebasan untuk menggoda manusia dari arah kiri, dari arah kanan, dari arah depan maupun dari arah belakang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Ini iblis. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba yang beriman, doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba yang bertakwa. Harusnya kita jauh lebih yakin, lebih optimis, doa yang kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mengabulkan doa dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka pernah meminta sama Allah, orang-orang musyrik, ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65 disebutkan fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka telah naik kapal, kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepada Allah, tetapi Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan. Setelah itu justru malah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, sekali lagi seorang muslim, ya, harusnya lebih yakin, ya, lebih optimis kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang dia minta. Doa apapun itu, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan mungkin anak, ya, istri, pasangan dan lain sebagainya. Harusnya kita jauh lebih yakin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, Allah setiap di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah akan mengabulkan setiap orang yang meminta kepadanya di malam itu. Allah Ta'ala berfirman, hal min sa'ilin fa'utihi, hal min sa'ilin fa'utiyahu. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta, maka aku akan kabulkan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min da'in fa'ujibahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini di antara tuntutan kedua yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu dia husnudzon kepada Allah
pada saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kondisi yang lain, kondisi yang ketiga, ya, yang mengharuskan seorang muslim untuk husnudzon kepada Allah adalah ketika dia mencari rezeki, kerja, ya. Ketika seorang muslim mencari rezeki, mencari ma'isyah, maka dia harus husnudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki untuknya, ya. Di antara perkara yang menakjubkan, ya, yang dialami oleh seorang muslim, seorang hamba, ya, ketika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dalam masalah rezeki, Pak, ya. Padahal kalau kita melihat ketika seseorang itu masih dalam bentuk janin di perut ibunya, janin itu tidak pernah merasa khawatir kalau dia itu tidak mendapatkan rezeki dari Allah, ya. Dia tidak merasa khawatir dia tidak mendapatkan suplai atau asupan gizi dari ibunya, ya. Bahkan ketika seseorang sudah dilahirkan ke muka bumi ini, anak kecil, ya, anak kecil itu kan tidak pernah merasa khawatir kalau dia tidak diberikan rezeki oleh Allah, tapi ternyata dia bisa mendapatkan rezeki, ya. Padahal itu adalah anak kecil. Nah, ketika seseorang sudah dewasa, sudah belajar, bahkan mungkin bergelar S1, S2 atau S3, banyak di antara orang-orang hari ini merasa khawatir dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia rezeki, memberikan akal, memberikan kecerdasan, ya. Dia telah kuliah, dia telah bersekolah, ya. Harusnya dia lebih yakin husnudzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki untuknya, ya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah terhadap masalah rezeki ini. Apalagi kalau seandainya kita termasuk di antara orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang selama ini mungkin ibadahnya itu terjaga, sholatnya terjaga, selalu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, harusnya jauh lebih yakin. Karena Allah Ta'ala telah memberikan satu kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya surat At-Tolaq ayat kedua sampai dengan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia dekat kepada Allah, kepada orang-orang yang dia bertakwa, Allah akan mencukupkan rezekinya, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkara ketiga, kondisi keempat, ya, yang menuntut seorang muslim untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat dia hendak meninggal dunia. Ini yang tadi kita jelaskan, ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara keempat yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk husnudzon kepada Allah, ya. Kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah nanti akan memberikan rahmatnya untuk kita, Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan untuk kita setelah kita meninggal dunia. Allah Ta'ala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang harus kita lakukan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkara yang lain yang menuntut kita untuk berhusnudzon kepada Allah adalah tatkala kita tertimpa musibah, tatkala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian musibah, ya.
Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ya, setiap muslim, setiap mukmin, ya, pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian. Ada yang diuji dengan ujian yang berat, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang ringan. Terkadang mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang berat, kemudian kita suudzon kepada Allah, oh ini Allah kayaknya tidak senang sama saya, ini Allah kayaknya murka sama saya, Allah kayaknya mengadab saya, ya. Padahal bisa jadi, ya, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, musibah yang Allah Ta'ala berikan itu merupakan salah satu bentuk cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang dulunya pernah kita kerjakan, atau salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan derajat kualitas keimanan seorang muslim, seorang mukmin, ya. Dan terkadang musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mungkin kita pandang itu satu kejelekan, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu kebaikan. Oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216 Allah berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal hal itu tidak baik untukmu, ya. Saya punya tetangga, nggih. Ada satu tetangga, rumahnya pas di samping rumah gitu, nggih. Dulunya dia kerja di Jakarta, kemudian balik ke kampung, balik ke rumah. Dan ketika itu dia jarang sholat, nggak pernah sholat lah, ya, karena hidupnya di jalanan gitu, nggih, jualan di pinggir jalan. Kemudian pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, ternyata diuji oleh Allah Ta'ala, kesurupan lah seperti itu, ya, kerasukan jin. Sampai akhirnya dia ngamuk-ngamuk, ya, mecahi kaca, mecahi barang-barang yang ada di rumahnya, ya. Tapi setelah itu dia bisa sembuh, ya. Setelah sembuh dia beli motor baru beli motor, kemudian jalan ke pasar sama bapaknya. Qadarullah kecelakaan gitu, nih. Nah, ketika kecelakaan sampai akhirnya membuat kakinya ini harus diamputasi, Pak. Jadi kakinya dipotong. Nah, setelah kakinya dipotong, ya, justru malah si ikhwan ini akhirnya mulai mau mendekat ke musola, ya. Yang sebelumnya tidak pernah sholat, dia mulai mendekat ke musola. Bahkan kemudian setiap hari dia adzan 5 waktu, dia yang adzan, ya. Sholatnya berjamaah terus, ya. Kalau sholat, ya, berdiri pakai satu kaki, ya. Bahkan ketika imamnya itu tidak ada, terkadang dia yang menggantikan menjadi imam, ya. Nah, ternyata musibah yang Allah Ta'ala berikan untuknya justru malah menjadi kebaikan untuk agamanya. Yang awalnya dia tidak pernah melakukan sholat, justru malah setelah diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, akhirnya mendekat ke masjid, mendekat ke musola, mau sholat, mau jamaah, bahkan adzan 5 waktu, mau ngaji, ya, baca Quran, bahkan dia menjadi badal imam, seperti itu. Nah, itulah yang terkadang, ya, kita tidak tahu rencana Allah, ya. Mungkin Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian yang berat, tapi ternyata di situ ada hikmah yang sangat besar yang Allah Ta'ala sembunyikan, nanti bisa kita petik, ya, bisa jadi mungkin hasilnya bisa kita petik di dunia, atau mungkin nanti Allah Ta'ala simpan di akhirat, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkaitan dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah husnudzon kepada sesama manusia. Husnudzon kepada sesama manusia. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua agar kita menjauhkan diri dari prasangka buruk, ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman,
ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Dulu di zaman Nabi, Pak Bu yang Allah muliakan, ada satu kejadian ya, yaitu Rasulullah SAW menugaskan salah seorang sahabatnya yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini diamanahi Nabi untuk mengambil zakat dari orang-orang Bani Mustalik. Nah, kebetulan di zaman jahiliyah dulu, sukunya Al-Walid bin Uqbah ini pernah perang dengan Bani Mustalik. Jadi pernah gegeran ya. Sehingga ketika Al-Walid bin Uqbah ingin mengambil zakat dari Bani Mustalik, kemudian orang-orang Bani Mustalik ini memiliki cara khusus untuk menyambut tamu. Mereka punya kebiasaan kalau nyambut tamu ini biasanya mereka menyambut dengan pedang ya, menyambutnya dengan pedang, ngangkat pedang. Nah, ternyata ada salah seorang sahabat ya, salah seorang yang dia mengabarkan kepada Al-Walid bin Uqbah bahwa orang-orang dari Bani Mustalik ini mereka tidak mau membayar zakat, bahkan mereka hendak membunuh Al-Walid bin Uqbah. Akhirnya Al-Walid bin Uqbah tidak jadi ngambil zakat ke Bani Mustalik ini. Kemudian beliau melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengutus Khalid bin Walid untuk cross check. Kemudian akhirnya Khalid bin Walid cross check ke kampung Bani Mustalik. Beliau menugaskan salah seorang laki-laki untuk coba kamu ke kampung Bani Mustalik, lihat apa yang mereka lakukan. Ternyata ketika masuk waktu sholat, mereka sholat ya, terdengar azan di masjid-masjid mereka ya. Kemudian akhirnya laporan ini disampaikan kepada Khalid bin Walid, dan Khalid kemudian menyampaikan kepada Nabi ya, bahwa orang-orang Bani Mustalik mereka masih muslim, mereka tidak murtad ya. Akhirnya kemudian ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Al-Walid bin Uqbah supaya tabayun dulu ketika mendengar satu kabar. Dan peristiwa ini pun kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik datang kepada kalian dengan membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, cross check dulu, teliti dulu. Antusibu qauman bijahalatin, supaya apa? Supaya jangan sampai kalian itu menimpakan satu bahaya atas satu kaum karena kebodohan kalian atau atas dasar kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya kalian itu menjadi menyesal atas perlakuan kalian kepada mereka. Dan inilah yang sering kita alami, ini yang sering terjadi. Terkadang banyak di antara kita karena lebih banyak prasangkanya, dzannya kepada muslim yang lain, akhirnya suudzon terhadap muslim, suudzon terhadap saudaranya, bahkan suudzonnya ini kemudian diceritakan ke orang lain. Nah, setelah diceritakan, ternyata kabar yang benar itu bukan seperti itu. Ya. Yang dia prasangkakan ternyata salah. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi sebagaimana yang tadi Allah Ta'ala firmankan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nyesel setelah kita suudzon sama saudara kita, nyesel sama-sama suudzon sama muslim, suudzon dengan sama mukmin ya, suudzon antar ummahat ya, suudzon sama bapak-bapak dan lain sebagainya ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berhusnudzon kepada sesama muslim dan kita tidak tidak gampang menyebarkan informasi yang itu masih prasangka ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ketika seseorang itu gampang menceritakan satu kabar atau satu informasi
tanpa cross check terlebih dahulu, Rasul mengatakan kafa bil mar'i ithman atau kafa bil mar'i kadziban an yuhaditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Dia mendengar informasi dari si fulan, dia ceritakan ke orang lain, dia sampaikan ke orang lain. Dengar lagi dari si fulan, dia ceritakan ke orang lain. Dengar lagi dari si fulan, dia ceritakan ke orang lain tanpa tabayun terlebih dahulu, tanpa cross check terlebih dahulu, ya. Jadi sekali lagi, husnudzon kepada seorang muslim, kepada sesama itu merupakan satu hal yang harus kita amalkan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita, ya. Jangan sampai kita suudzon kepada seorang muslim, ya, gampang mempercayai kabar buruk, ya, mengenai seorang muslim tanpa tabayun terlebih dahulu, ya. Bahkan, ya, disebutkan di dalam banyak athar, ya, kalau misalkan kita mendapati kabar buruk dari seorang muslim, ya, maka yang harus kita kedepankan adalah kita harus mencari uzur. Kalau misalkan setelah sudah mencari 70 uzur, ya, kemudian kita tidak mendapatkan, maka yang harus kita tanamkan barangkali ada uzur yang kita nggak tahu, ya. Misalkan ada seseorang dia tidak melaksanakan sholat jamaah, ya, laki-laki nggak sholat subuh, ya. Kita berusaha untuk mencari uzur, oh jangan-jangan dia sedang sakit, ya, jangan-jangan dia sedang sibuk, oh jangan-jangan dia sedang ke kamar mandi. Atau mungkin ada ummahat yang hari ini mungkin tidak ikut kajian, ya, jangan langsung suudzon, tapi harus berusaha untuk mencari uzur, oh jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia sedang ada urusan, ya, oh jangan-jangan dia sedang ada keperluan penting, ya. Itulah yang harus ditanamkan seorang muslim, ya, harus berusaha husnudzon kepada muslim yang lain, ya. Tabayyun kalau misalkan ada informasi yang mungkin menjelekkan muslim yang lain, ya, agar nantinya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, ya. Hadza wallahu taala. Nggih, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya. Dan kekurangan itu datangnya dari kami dan syaitan laknatullah alaih. Semoga Allah taala membimbing kita semua, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan ilmu yang bisa kita amalkan, serta Allah mengampuni setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.